Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Kurnia dari kelompok 15 Praktikum Statistika 2. Jadi di sini untuk soal mingguan, tugas mingguan shift 1 itu adalah ada 3 soal. Nah, sini oke, jadi intinya aja yang dimana nomor satu ini nih kita pengen nyari tahu rata-rata biaya transportasi bulanan dari karyawan perusahaan nih. Karena di sini gak mungkin sebuah perusahaan itu neliti semua karyawannya itu, jadi dia cuma ngambil sampel itu 120 orang. Nah, dari sampel 120 orang ini kita dapat rata-rata biaya transportasi dan simpangan baku sampelnya. Nah, yang dimana informasi yang kita punya ini cuma dari data sampelnya, sedangkan yang ini kita perkirakan itu adalah rata-rata populasinya. Nah, di sini karena ukuran sampelnya sendiri itu ada 120, yang dimana ini lebih besar dari 30, sehingga masuknya ini ke sampel besar, yang dimana dalam statistika inferensial sendiri itu, jika yang akan kita perkirakan adalah rata-rata populasi dari sampel yang jumlahnya besar, maka metode yang tepat untuk kita gunakan itu adalah estimasi interval rata-rata untuk sampel besar dengan pendekatannya itu distribusi normal atau Z. Langsung aja ke R. Oke, jadi di sini untuk X bar sendiri itu adalah si rata-rata sampelnya, ini 290.000. Untuk sigmanya itu sendiri adalah si bahan bakunya yang 5 itu tadi nih, yang ini 500.000. Nah, untuk si n itu sendiri itu adalah jumlah sampelnya, yaitu ada 120. Nah, untuk alfanya ini sendiri adalah tingkat kesalahannya, yaitu 0,05. Nah, 0,05 ini dapat dari mana? Jadi 0,05 ini dapat dari 1 dikurangin sama si tingkat kepercayaannya tadi. Nah, sama tingkat kepercayaannya. Jadi 1 dikurang 0,95, yaitu jadinya sisanya 0,05. Nah, selanjutnya di sini kita mau nyari yang namanya itu nilai Z kritis. Nah, di sini karena interval kepercayaannya itu ada dua sisi, maka jadi si alfa dibagi dua, yaitu jadinya 0,025. Nah, di sini kan ada kinormnya. Nah, kinorm ini gunanya untuk nyari nilai Z dari distribusi normal. Yang dimana biasanya itu hasilnya itu adalah 1,96. Oke, kita running dulu aja kali ya. Nah, iya 1,96 nih hasilnya. Terus sini kita itu mau menghitung yang namanya standar error atau SE. Yang dimana rumus SE sendiri dapat kita ketahui dari sini, yaitu SE sama dengan sigma dibagi sama si datanya ini, akar data, jumlah datanya sendiri. Yang dimana si SE ini nunjukin seberapa besar kemungkinan rata-rata sampel berbeda dari si rata-rata populasinya. Nah, selanjutnya kita running dulu. Nah, selanjutnya seperti namanya batas bawah dan atas kepercayaan. Nah, di sini kita ini menghitung batas bawah dan batas atas interval kepercayaannya. Di mana rumusnya ini nih, X bar 1 dikali sama si error ini. Nah, setelah itu running, running, running. Nah, habis itu kita cat, atau cat itu gunanya untuk kayak nampilin hasil gitu ke layar. Nah, selanjutnya di minitab start basic. Nah, ini yang satu sampel summarize. Sampel size nya itu tadi 12 kalau nggak salah. Sebelumnya itu tadi terus kita option benar, ini tadi yang level kepercayaan. Kalau udah kayak gini di running aja. Oh iya,
ini yang belum diisi, lupa. 500.000 kalau nggak salah. Oke, 271. Oke, sama ya hasilnya. Gimana di sini berarti kita ngedapat si rata-rata, ya rata-rata biaya transportasinya itu sebanyak 2.710.000. Habis itu mau 2.889.000. Oke, soal nomor 2. Oke, jadi di sini untuk soal nomor 2 itu, oke. Jadi intinya aja di sini nih kita pengen nyari proporsi orang yang pakai e-wallet. E-wallet. Yang dimana di sini dibagi jadi dua kelompok, yaitu mahasiswa sama anak SMA, yang dikasih tahu masing-masing kelompok itu jumlahnya. Yang dimana di sini kita bakal disuruh ngitung proporsi pengguna e-wallet pada dua kelompok ini. Nah, di sini ini kita pengen mengetahui selisih proporsi sebenarnya antara mahasiswa sama pelajar SMA. Jadi, sini fokusnya kita itu bukan nilai rata-rata, tapi di sini perbandingan dua proporsi populasi. Oke, langsung aja kita ke R-studnya. Kayak gini ya. Jadi kita di sini N1-nya bebas ya. Mau mahasiswa dulu atau anak SMA dulu. Oke, jadi di sini saya pakai mahasiswa dulu. Jadi 500. Di sini 320. Tadi yang ini 320. Begitupun ini tadi anak SMA 4 sama 210. 4, 210. Terus ini ya kayak yang tadi. Yang tadi ya, ini yang kepercayaan tadi 0,05 karena 95 juga. Nah, terus ini kita mau nyari selisih proporsinya dengan pakai pilih. Pilih yang di sini untuk ngitung selisih proporsi dua kelompok, yang dimana rumus itu P1 dikurang P2, P1 kurang P2, yang bakal dibuat interval kepercayaan. Nah, terus selanjutnya itu belum jadi belum running dulu, predict. Ya, selanjutnya kita nyari standar error yang buat nunjukin seberapa besar variasi selisih proporsi dari sampel ke populasi. Lanjut. Nah, terus di sini kita buat nyari kayak tadi, nyari nilai Z kritisnya. Karena di sini confidence-nya 95, pasti nilai Z-nya itu sama 1,96 lagi. Nah, terus kita nyari batas atas batas bawahnya. Nah, ini dia. Terus lanjut aja ke minute. Minute dua proporsi. Summarize. Sini tadi datanya berapa aja?
lima tiga dua puluh, tiga dua puluh, lima empat dua sepuluh. Itu udah benar. 0,5. Oke, sama nih ya. Ya berarti di sini, ya jadi di sini untuk selisih proporsi antara si mahasiswa, terlupa. Oh iya, mahasiswa yang pakai e-wallet, e-wallet itu antara 0,05% sampai 17%. Lanjut tuh soal nomor 3. Oke, jadi di nomor 3 itu ada 10. Oke, jadi intinya aja ya, di sini kita ini nggak dikasih rata-rata. Yang dimana di sini dikasih simpangan baku sampel dari volume minuman, yaitu 0,28 liter. Yang diminta pada soal ini nih itu interval kepercayaan untuk variasi sama simpangan batu volume botol minum yang kita produksi. Jadi di sini kita fokusnya itu bukan rata-rata atau proporsi, tapi untuk lebih ke penyebaran data atau variansinya. Nah, di sini juga si volume minumannya itu diasumsikannya berdistribusi normal. Nah, kalau diestimasi itu variansi populasi dari sampel distribusi normal. Nah, maka di sini kita pakai yang namanya itu estimasi interval variansi dengan menggunakan distribusi chi-square atau x kuadrat itu ya. Oke, lanjut aja ke R-nya. Nah, jadi N-nya di sini seperti tadi ya, jumlah ininya. Set 10 botol. Enter. Terus S-nya ini yang tadi itu. Nah, ini dimana simpangan bakunya itu 0,28 liter. Terus sini ini buat menghitung variansi sampel. Jadi 0,8 dipangkatin ini jadinya, lanjut ke ini jadi masih sama karena 95%, jadi dijadiin 0,05. Terus DF ini dipakai buat, oh iya, DF ini distribusi yang dipakai buat chi square. Di running dulu. Nah, kayak di sini buat nilai chi kritis si ki ki ini nih, yang ini nih kita pakai itu untuk nyari nilai chi square dari distribusi chi square sendiri. Nah, di sini karena intervalnya itu ada dua, jadi kita pakai alfa per 2 sama 1 min alfa per 2. Ini ya, alfa per 2 sama 1 alfa min per 2. Saya dijalanin apa menit tadi. Ini udah sampai C semua deh. Lanjut ke IAR. Di sini kita ngitung variansinya. Oke, selanjutnya kita
Hitung interval dari simpangan bakunya. Oke, setelah kita hitung dua biji ini, selanjutnya kita tampilkan. Nah, lanjut ke Minitab dulu. Yes. Oke, di sini tadi kan 0,8 ya. Terus kita kuadratin jadinya 0,0782. Sampel size-nya tadi 10 option. Oke, lanjut. Ini variansa 0,0377 kita cek. Oke, sama variansa. Lanjut ke masih yang sama kayak tadi, satu variansi. Cuma bedanya ini yang standar deviasinya. Ini nggak dikuadratin jadi 0,28. Langsung aja di OK-in. Oke, ya salah. 26 liter. Nah, untuk si simpangan bakunya simpangan tipe. Nice. Nah, si simpangan bakunya sendiri itu cuma 0,19 sampai 0,51 liter. Nah, ya, ini jangan lupa kalian ganti nama. Nah, mungkin sekian dari saya. Was, mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.